Bab 2. Kenali diri dan lawanmu. Jika kamu mengenal musuh dan mengenali dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut pada hasil dari 100 pertempuran. Sun Tzu, The Art of War. Kutipan tersebut tidak hanya memiliki makna dalam konteks medan perang fisik, tetapi juga merentang jauh ke dalam jangkauan pertempuran kehidupan sehari-hari. Mengenali diri sendiri adalah fondasi esensial dalam perjalanan hidup kita. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, kekuatan, kelemahan, dan tujuan hidup kita. Dengan mengenali diri sendiri, kita dapat memiliki pandangan yang jujur tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita mampu, dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang paling baik dalam berbagai situasi. Mengenali musuh bukanlah sekedar tentang mengidentifikasi lawan dalam konteks perang. Ini juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk memahami tantangan, hambatan, dan potensi ancaman yang mungkin kita hadapi dalam menjalani kehidupan. Prinsip ini memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari, dalam karir misalnya. Pemahaman yang mendalam tentang kemampuan dan keterbatasan kita membantu kita mengambil keputusan yang cerdas dan berfokus pada bidang di mana kita dapat berkontribusi paling baik. Dalam hubungan interpersonal, memahami nilai-nilai dan kepribadian kita membantu membangun komunikasi yang lebih baik dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Menggunakan prinsip ini juga membutuhkan kesadaran tentang lingkungan di sekitar kita. Lingkungan, baik itu fisik atau sosial, memainkan peran penting dalam membentuk jalan hidup kita. Dengan memahami konteks dan situasi sekitar kita, kita dapat mengambil tindakan yang tepat dan bijaksana. Kita dapat menghindari potensi konflik, memanfaatkan peluang yang muncul, dan mengelola resiko dengan lebih baik. Di tanah legendaris Tiongkok, hiduplah seorang ksatria bernama Wei Chen. Ia adalah ahli pedang yang luar biasa dan diakui sebagai yang terbaik di negerinya. Wei Chen hidup dengan filsafat sederhana namun berdaya. Kenali diri dan lawanmu. Ia memandang prinsip ini sebagai dasar setiap kemenangan dan pencapaian. Seorang pemuda bertanya arti prinsip tersebut kepada Wei Chen. Wei Chen menjawab, "Ketika aku masih muda dan menjalani latihan pedang, aku menyadari bahwa untuk menguasai seni bela diri, aku perlu mengenali kemampuan dan keterbatasanku. Aku berlatih keras, mengasah teknik dan mengidentifikasi titik lemahku sendiri. Itu adalah bagian dari mengenali diri. Tanpa memahami diri saya tidak akan pernah bisa tumbuh." Wei Chen melanjutkan, "Namun, mengenali diri saja tidaklah cukup. Saat aku menghadapi medan perang pertarungan, aku selalu mengamati lawan dengan cermat. Aku memperhatikan gerakan-gerakannya, kebiasaannya, dan strateginya. Itu adalah bagian dari kenalilah lawanmu. Dengan memahami lawan, aku dapat mengidentifikasi celah dalam pertahanan mereka dan merencanakan serangan yang lebih efektif. Ketika kita memiliki pemahaman yang kuat tentang kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai dan tujuan hidup kita telah meletakkan fondasi yang kuat untuk merencanakan langkah-langkah menuju kemenangan." Mengenali diri dan lawan bukan hanya tentang medan perang, melainkan juga tentang menghadapi kehidupan sehari-hari dengan bijaksana. Bab 3. Gunakan sumber daya yang ada secara maksimal. Dia yang akan menang adalah yang mempersiapkan dirinya dan menunggu untuk mengalahkan musuh dalam keadaan tidak siap. Sun Tzu mengajarkan kita tentang bagaimana menghadapi tantangan dan rintangan dengan persiapan yang lebih cermat dan tindakan yang cerdas. Prinsip gunakan sumber daya yang ada secara maksimal merupakan kunci yang mengarahkan kita menunggu keberhasilan dalam menghadapi segala rintangan. Prinsip ini mengajarkan kita tentang pentingnya kreativitas dan fleksibilitas dalam menghadapi rintangan. Dalam situasi yang mungkin terbatas atau tidak ideal, kita diundang untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dengan cara yang paling efektif. Ini bisa berarti memanfaatkan keterampilan yang kita miliki, mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita, atau memanfaatkan peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Kesadaran tentang sumber daya yang ada dan bagaimana menggunakannya dengan cerdas dapat membuka jalan baru untuk mencapai tujuan kita. Dengan mempersiapkan diri dengan baik, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan bergerak dengan bijaksana,
kita dapat mengatasi rintangan dengan tangkas dan meraih hasil yang diinginkan. Di zaman yang telah lalu, di tengah kerajaan Tiongkok, terdapat seorang tukang roti bernama Xiao Ming. Ia tinggal di desa kecil yang terletak di dekat perbatasan. Kehidupan sehari-harinya dihabiskan untuk membentuk adonan menjadi roti lezat untuk dijual kembali kepada penduduk desa. Namun, pada suatu musim kemarau yang parah, pasokan gandum menjadi sangat langka dan harga bahan baku melonjak. Xiao Ming dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menaikkan harga jual rotinya atau mencari cara kreatif untuk tetap menjalankan usahanya. Dengan tekad yang kuat, ia mengembangkan strategi yang berbeda dari yang lain. Dalam upayanya untuk menghasilkan lebih banyak roti dengan stok terbatas, Xiao Ming memutuskan untuk menggabungkan bahan-bahan yang ada. Ia mencampurkan gandum yang tersisa dengan biji-bijian lainnya yang masih tersedia di desa. Hasilnya adalah roti yang baru, dengan rasa yang unik namun tetap lezat. Meskipun awalnya ada keraguan, penduduk desa tertarik dengan keberanian Xiao Ming untuk berinovasi. Tak berhenti di situ, Xiao Ming mengamati bahwa di desa terdapat banyak buah-buahan yang tengah berlimpah namun belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan kecerdikan, ia menciptakan isi roti dengan bahan buah-buahan segar, menghasilkan roti dengan rasa dan aroma yang berbeda. Penduduk desa pun semakin tertarik, lalu usaha Xiao Ming kembali pulih. Namun, tantangan baru muncul. Berita dari desa bahwa akan diadakan pasar besar di kota terdekat, di mana pedagang dari berbagai tempat akan berkumpul. Xiao Ming melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Namun, biaya untuk menyewa tenda dan berpartisipasi dalam pasar tersebut sangat tinggi. Suatu saat ia mengingat betapa populernya pagelaran boneka kertas di desanya. Menggunakan keterampilannya, ia membuat boneka kertas yang menarik dan unik. Ia kemudian memasangnya di sekitar tenda dagangannya dan menarik perhatian pengunjung. Taktik Xiao Ming berhasil. Boneka-boneka kertasnya menjadi daya tarik utama pengunjung. Dalam pasar yang ramai, bisnisnya berkembang pesat dan pendapatannya meningkat signifikan. Kisah Xiao Ming mengingatkan kita tentang pentingnya berpikir di luar kotak dan mengambil langkah berpikir mengatasi tantangan. Prinsip gunakan sumber daya yang ada secara maksimal mengajarkan bahwa setiap situasi kita memiliki peluang untuk berinovasi dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Di dunia yang terus berubah, kemampuan untuk ambil resiko yang terarah dan melihat potensi di tengah kesulitan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Ketika kita mampu mengasah pandangan kita untuk melihat peluang di tengah tantangan, kita dapat mengatasi hambatan dengan kreativitas, tekad, dan kecerdikan sama seperti yang telah dilakukan oleh banyak orang hebat sepanjang sejarah. Dalam setiap situasi, kita memiliki potensi untuk berinovasi dan memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar kita. Prinsip ini tak hanya berlaku dalam bisnis, melainkan juga dalam aspek kehidupan lainnya, mengajarkan bahwa kemampuan untuk melihat peluang di tengah tantangan adalah kunci meraih kesuksesan.